Seekor belalang sudah lama berada di dalam suatu kotak. Pada akhirnya belalang itu dia bisa keluar dari kotak tersebut. Dengan penuh kegembiraan dia berlari, meloncat tinggi, terbang, ya, dengan penuh kegembiraan. Ternyata di tengah perjalanan dia bertemu dengan belalang yang lainnya, dan ternyata belalang tersebut bisa loncat lebih tinggi dan lebih jauh. Penasaran dong dia. Dia bertanya, kenapa kamu bisa loncat setinggi itu, sejauh itu? Padahal kita nggak jauh beda. Ukuran kita, usia kita sepertinya tidak jauh berbeda. Tapi kenapa kamu bisa lompat lebih tinggi? Bisa lompat lebih jauh? Belalang yang satunya lagi bertanya, selama ini kamu tinggal di mana? Kalau kamu tinggal di alam bebas seperti kamu pasti bisa melakukan apa yang kami lakukan. Karena belalang yang hidup di alam bebas bisa loncat tinggi dan sangat jauh. Akhirnya si belalang yang tadi berada di dalam kotak itu, dia menyadari bahwa selama ini kotak itu sudah membatasi dia untuk bisa loncat lebih tinggi dan lebih jauh. Apa yang ingin saya ambil dari cerita ini? Pertama, ada dua hal. Yang pertama adalah kotak. Kita analogikan kotak itu adalah pikiran-pikiran buruk. Belalang itu ibaratnya adalah kita. Bagaimana kotak yang membatasi pikiran kita, membatasi keinginan kita, karena pikiran kita sendiri yang menilai diri kita tidak mampu. Omongan orang lain yang kadang-kadang, udah, kamu nggak usah ikut ini, kamu nggak usah ikut itu, soal orang mau mampu. Sering tidak mengalami seperti itu. Omongan tetangga, omongan orang lain, kita lebih mendengarkan omongan mereka tanpa mendengarkan hati nurani kita sendiri bahwa kita mampu, kita bisa. Nah, itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Kita dibatasi oleh kotak itu, sehingga akhirnya membatasi potensi diri. Mau ikut, malu, saya nggak bisa. Mau ikut, malu, takut diomongin. Mau ikut kegiatan, malu, takut ini, takut itu, karena dibatasi oleh kotak. Akhirnya kita nggak bisa loncat tinggi, kita nggak bisa loncat jauh seperti orang lain. Padahal sama-sama makan nasi, betul? Usia sama, ukuran badan sama, makannya sama, kenapa dia bisa lebih hebat dari saya? Tanya sama diri sendiri. Oh, saya dibatasi oleh otak pikiran saya sendiri dan lebih mendengarkan omongan orang lain. Itu otak. Yang kedua, apa? Lingkungan bebas. Maknanya apa? Kalian perlu circle. Kalau bahasa keren sekarang tuh lingkungan tuh circle. Lingkungan baru, teman-teman baru yang punya apa? Yang punya idealisme yang sama, yang punya hobi yang sama. Cari. Karena kalau sudah punya chemistry yang sama, itu tentunya akan mudah untuk bisa berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan potensi kalian pun akan tergali dengan baik.